Setelah kemarin kita saksikan bagaimana kedatangan Speed ke Malaysia dengan tololnya mereka jadikan alat propaganda rencananya bahwa untuk mengklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia yang kemudian menjadi senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuan akhirnya menghantam wajah mereka dan kini mereka menjadi bahan tertawaan dunia. Dan itu semua sebenarnya bermula dari dangkalnya cara pandangnya orang Malaysia terhadap fenomena di dunia ini. Mereka itu hanya melihat manfaat dari sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang bersifat nyata gitu ya. Jadi mereka tidak melihat adanya manfaat orang-orang seperti Speed ini yang merupakan influencer ya. Bagaimana pandangan dari Malaysia terhadap orang-orang seperti Speed ini bisa kita saksikan dari pernyataan seorang guru dari Malaysia ini. Kita lihat, dan ini pernyataan ini sebelum Speed ke Indonesia ya. Itu banyak sekali diamini oleh orang Malaysia. Kita dengarkan pernyataannya. Bodoh sampai otak dekat. Serius. Baru-baru ini saya telah menonton satu video seorang pempengaruh yang melabelkan dirinya sebagai I Show Speed. Okay, sangat terkenal lah, ada banyak follower, berjuta-juta follower dalam TikTok. Dia telah pergi ke restoran di Pavilion yang bernama restoran Uncle Rogers, dan beratus-ratus pemuda-pemudi telah berkumpul di hadapan restoran itu dan mereka menjerit nama I Show Speed, I Show Speed, I Show Speed. Dan aku tengok video tu, aku malulah, dan saya sangat risau tentang masa hadapan generasi muda, masa hadapan negara kita. Korang ke pemimpin masa hadapan negara. I want to tell this to every youngster yang berada di hadapan restoran Uncle Rogers dan menjerit nama I Show Speed, I Show Speed, I Show Speed tu. Guys, what's going on in your mind? Dia ialah seorang influencer. Apakah sumbangan individu itu kepada masyarakat? Zero. Apakah sumbangan individu itu kepada negara? Zero. Apakah sumbangan individu itu kepada the well-being of the country, nation and the world? Nothing. And you guys going crazy for this guy. Guys, please wake up. Awak kena faham. Masyarakat yang mengagung-agungkan pelakon, masyarakat yang mengagung-agungkan hiburan, pelawak, komedian, masyarakat ni takkan maju. Faham tak adik-adik? Please guys. I am as a teacher, I cannot accept all these things. Nah, begitulah komentarnya. Sebelum Speed ke Indonesia, sebelum ditampilkan bagaimana kegiatan Speed di Indonesia pada waktu itu ya. Dan ini seorang guru, dan ini diamini oleh banyak sekali komentator bahkan yang mendukung. Ya memang orang Malaysia ini, apa manfaatnya Speed itu di sana, nggak ada untuk peradaban dunia, segala macam seperti itu tadi. Kemudian ya muncullah video Speed di Jakarta. Itu belum terlalu heboh karena belum ada apa-apa gitu ya. Mereka dangdutan lah, kemudian ke rumah hantu seperti itu belum heboh. Tapi kemudian Speed di Bali, ya Speed ikut menarik kecak seperti itu ya. Orang jadi terbuka, oh seperti ini ternyata budaya Indonesia, seperti ini menariknya. Dan puncaknya kemudian ketika Speed di Jogja, di sana Speed diajak membatik dong, membatik gitu. Yang sekaligus mementahkan dengan telak, bukan hanya dengan telak, betul-betul menampar muka Malaysia yang mengatakan bahwa batik itu dari Malaysia. Di Malaysia kemana dia bawa pengrajin batik seperti di Jogja itu, batik tulis seperti itu? Kemana dia cari? Kampung mana di Malaysia yang ada orang seperti itu gitu? Kalau di Indonesia ini selain di Jogja, dia orang bisa ke Pekalongan, bisa ke Lasem, sana di Rembang, bahkan di Bali pun ada orang membatik seperti itu. Di Malaysia mereka bawa kemana? Kampung mana yang melakukan itu? Kan nggak ada gitu. Itu telak sekali menghantam muka mereka gitu ya. Dan inilah yang kita lihat bedanya ya, orang yang punya IQ tinggi dengan orang yang mengaku-ngaku IQ tinggi gitu. Di sini kita bisa melihat bagaimana tell me-nya Malaysia, telat mikirnya Malaysia, ya, tidak bisa menyadari fungsi dari seorang influencer begitu sebenarnya bisa membawa manfaat begitu banyak bagi sebuah negara atau sebuah daerah itu untuk meningkatkan ekonominya. Dan kemudian kita lihat bagaimana komentar dari orang-orang Malaysia ini setelah Speed ini datang ke Indonesia ya. Kita baca komentarnya. Nah ini Imran Brain. I think tourism Malaysia lain kali boleh aware quote benda-benda macam ni. Sayang tak ambil peluang promote negara dan budaya sendiri. Plus he came here once in his life. At least let him experience the cultures and make unforgettable memories in Malaysia.
Yang kayak begini nih bangsa yang mengaku-ngaku IQ tinggi, yang menghina kita katanya IQ 78, setelah melihat apa yang kita lakukan dengan speed itu, akhirnya berkata seperti ini nih. Nah kemudian ada yang bilang, agak jealous. Cemburu mereka kan. Bukan apa, speed diberi peluang dan pendedahan kepada budaya di Indonesia katanya kan. Mereka ini memang nggak ada, makanya saya bilang mereka ini nggak ada ciri-ciri yang menunjukkan kalau mereka itu ber-IQ tinggi ya, orang Melayunya ya, yang seperti ini mengatakan gitu. Mungkin kalau waktu itu yang membawa dia itu orang Cinanya gitu, itu kan lain cerita ya. Ini kalau orang Melayunya nggak kepikiran mereka ke situ, nggak nyampe. Ininya antenanya itu nggak nyampe katanya. Makanya ngaku-ngaku IQ tinggi kayak begini nih lihat. Setelah melihat kita lakukan apa, baru mereka kepikiran. Selalu begitu. Ya, Malaysia ini. Makanya ketika kita melakukan naturalisasi, mereka ikut naturalisasi. Kalau di sepak bola, kita ambil pelatih Korea, mereka ambil pelatih Korea. Dan hasilnya zong. Mereka itu nggak ada gitu. Dan ini pun begitu. Ketika mereka diberi peluang duluan, mereka nggak tahu berbuat apa gitu. Mereka tuh baru punya ada ide, oh ternyata bisa begini setelah kita menunjukkan kepada mereka. Setelah Indonesia menunjukkan bahwa begini loh, kita bisa memanfaatkan influencer seperti ini, baru mereka nyadar gitu. Jadi begitulah tetangga kita ini ya. Dan saya pikir kelucuan-kelucuan dari Malaysia ini yang membuat kita tidak ada habis-habisnya bahan untuk tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat Kata Per Kata. Video Bang Winwan Nur yang baru kita saksikan, adalah video penjelasan tentang sikap dan sifat serta pola pikir mayoritas warga Melayu Malaysia. Walaupun video tersebut tidak saya tampilkan secara keseluruhan, pastinya kita dapat mengetahui, apa makna dan inti dari isi video Bang Winwan Nur tersebut. Bang Winwan Nur menjelaskan, bahwa mayoritas warga Melayu Malaysia, selalu memiliki pemikiran yang terlambat. Tidak seperti yang mereka gembar-gemborkan, mereka selalu mengatakan kalau IQ mereka lebih tinggi dari IQ orang-orang Indonesia. Namun nyatanya, IQ mereka, yaitu kaum Melayu Malaysia, masih di bawah rata-rata. Karena mereka selalu terlambat dalam berpikir. Kaum Melayu Malaysia tidak memiliki ide kreativitas yang datang dengan secara spontan, jangankan datang dengan secara spontan, bahkan tidak mampu merencanakan sesuatu hal bagaimana untuk kedepannya, dalam memahami dan memanfaatkan situasi. Memang, negara Malaysia terlihat tampak cepat dalam membangun perekonomian negaranya, dari semenjak mendapatkan kemerdekaan dan seterusnya, bahkan kini, tampilan negara Malaysia, seolah-olah seperti layaknya negara yang maju. Namun semua itu adalah hasil dari sebuah keberuntungan, bukan dari hasil kerja keras pemikiran warga kaum Melayu Malaysia. Sejarah mengatakan, kalau biaya untuk menggelar acara pernyataan bahwa Malaysia telah merdeka, biaya tersebut didapat dari Inggris atau British. Segala bentuk pembangunan yang ada di Malaysia, hasil dari pemikiran Inggris atau British. Yang mempromosikan para investor untuk datang ke Malaysia, adalah Inggris atau British. Sehingga pembangunan serta ekonomi Malaysia langsung naik pesat, karena semenjak mendapat kemerdekaan, Malaysia langsung tancap gas dalam pembangunan. Dan itu semua adalah hasil campur tangan Inggris atau British. Serta adanya warga Cina yang menetap di Malaysia, warga dari kaum Cina lah yang menyumbangkan ide perekonomian dalam perdagangan serta yang lainnya. Warga kaum Cina sangat berperan penting di negara Malaysia, begitupun dari kaum India. Kaum dari orang-orang India adalah pekerja keras. Ditambah lagi orang-orang Indonesia yang datang merantau ke Malaysia, yang memang mempunyai niat untuk bekerja dan menjalankan bisnis serta yang lainnya. Orang-orang Indonesia jika sudah jauh-jauh datang ke Malaysia, pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Hasil banyak warga Indonesia yang menetap di Malaysia, bahkan ada yang sudah menjadi warga negara Malaysia, sukses di Malaysia. Mau itu dalam dunia perdagangan, bisnis, politik, ataupun yang ada di kepemerintahan Malaysia. Jadi mereka-merekalah yang membangun Malaysia hingga bisa terlihat seperti sekarang ini, bukan warga kaum Melayu Semenanjung Ujung Medini yang membangun Malaysia. Warga Melayu Semenanjung Ujung Medini memiliki pemikiran yang dangkal, yang sulit mengembangkan ide-ide kreatif, serta yang lainnya, untuk negaranya sendiri. Jika kita melihat sejarah pada masa Presiden Soekarno pernah mengatakan, kalau Malaysia adalah negara yang berdiri tanpa konsep. Dan perkataan itu memanglah terbukti. Karena, ketika Inggris ingin membentuk negara Malaysia, Malaysia belum menyiapkan sistem perundang-undangan sendiri. Untuk itulah sistem perundang-undangan Malaysia, Inggris atau British lah yang menentukan. Ketika Perdana Menteri Malaysia yang pertama menyatakan kemerdekaan, tidak disambut dengan lagu kenegaraan.
Karena Malaysia belum memiliki atau belum menyiapkan lagu kenegaraan. Akhirnya beberapa tahun kemudian barulah tercipta lagu kenegaraan. Itu pun hasil sayembara, dan yang memenangkan sayembara tersebut adalah orang Indonesia. Jadi, orang Indonesia lah yang menciptakan lirik lagu kenegaraan Malaysia, bukan dari warga kaum Melayu Malaysia. Dan Malaysia pun tidak memiliki konsep-konsep bernegara, yang dapat mempersatukan warga negara Malaysia. Setelah kerusuhan yang mengakibatkan terpisahnya wilayah Singapura, dan membentuk negara sendiri, dari setelah itulah Malaysia memiliki konsep kenegaraan. Yang disebut sebagai rukun negara, dengan slogannya, yaitu bersatu bertambah mutu. Dan itu pun hasil meniru dari konsep bernegara yang Indonesia miliki, yaitu Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bahasa kenegaraan pun, Malaysia masih tidak memiliki kepastian. Yang pada awalnya menggunakan nama bahasa Melayu, lalu diubah menjadi bahasa Malaysia, dan nama bahasa kenegaraan Malaysia terus-menerus selalu berubah-ubah. Malaysia ingin sekali seperti negara Indonesia, yang menamakan bahasanya, sama seperti nama negaranya, untuk dan agar mendapatkan identitas jati diri suatu negara bangsa yang jelas dan pasti, seperti halnya negara Indonesia, dengan nama bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Malaysia masih bersikeras untuk meniru negara Indonesia, namun ternyata selalu mengalami kegagalan. Semua itu hasil dari meniru, tidak ada yang hasil dari buah pemikiran warga kaum Melayu Malaysia. Jadi intinya adalah, mereka, para kaum Melayu Malaysia, selalu telat dalam berpikir. Warga kaum Melayu Malaysia tidak memiliki ide kreativitas hasil dari jerih payah pemikirannya sendiri, untuk kemajuan negaranya. Mereka hanya bisa meniru dari apa yang telah Indonesia lakukan. Serta apapun yang ada pada negara-negara lain lakukan. Bahkan sampai-sampai mereka klaim hasil dari jerih payah pemikiran mereka. Begitulah sikap dan sifat mayoritas para kaum Melayu Malaysia, yang semenjak dahulu, tidak memiliki konsep sebagaimana hidup bernegara. Mereka masih selalu terbayang-bayang kehidupan masa lalu, oleh dongeng halusinasi alam Melayu mereka. Dengan bayang-bayang kehidupan masa lalu itulah, mereka mampu memiliki pemikiran untuk mengklaim apapun yang ada pada negara Indonesia, serta apapun yang ada pada negara-negara lain, bahkan sampai-sampai memelayukannya. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.